Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tarigan dari Ketua Subkelompok Urusan Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan paparan dalam rangka memperingati Hari Air Dunia 2024. Hari Air Dunia 2024 mengambil tema Water for Peace. Dan pada bulan Mei tahun 2024 kita akan mengadakan 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali dengan tema Water for Shared Prosperity. Paparan kita hari ini akan bertemakan pemerataan infrastruktur air di Provinsi DKI Jakarta. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan sedikit latar belakang mengenai pengelolaan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta, terutama yang dihubungkan dengan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim kita sudah tahu dengan climate change, kita sudah tahu bahwa akhir-akhir ini dunia sedang mengalami global climate change dan itu mempengaruhi semua daerah di dunia ini, termasuk di Indonesia dan secara khusus di Jakarta. Ada beberapa dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Secara khusus ada beberapa yang ingin kita sampaikan, yaitu pertama adalah perubahan dari frekuensi dan intensitas hujan. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini hujan yang sering terjadi adalah hujan dengan intensitas tinggi pada waktu yang sangat singkat. Ini mempengaruhi terhadap runoff atau larian air yang akan mengalir kepada badan air permukaan yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Ini akan mempengaruhi juga terhadap kinerja dari infrastruktur yang berada dan yang kita miliki di Provinsi DKI Jakarta. Jadi secara umum kondisi existing infrastruktur pengendali banjir di Provinsi DKI Jakarta bahwa kita terdiri dari saluran mikro dan saluran makro. Perlu diketahui bahwa saluran mikro di Jakarta itu memiliki batas untuk menampung luapan air atau aliran air yaitu sebesar 100 mm per hari. Sementara untuk saluran makro menampung untuk 150 mm per hari. Angka-angka ini mungkin kurang sedikit familiar bagi kita yang tidak mendengarkan. Kita lebih umum mendengarkan hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Jadi 150 mm per hari itu sebenarnya kategorinya sudah hujan lebat ya teman-teman sekalian yang mendengarkan dan yang menyaksikan. Jadi memang ada batasan dari saluran-saluran yang kita miliki dan itu yang harus kita pahami dan kita ketahui bahwa kita memerlukan pengelolaan terhadap air yang datang dan mungkin berlebihan jatuh di Jakarta ini. Jadi secara umum debit yang belum tertampung itu adalah sebesar 1032 meter kubik per second, di mana kapasitas existing di Jakarta kurang lebih adalah sebesar 1414 meter kubik per second. Nah, akibat dari itu maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya kita harus menangkap, menahan dan memanfaatkan air yang jatuh. Apabila kita tidak melakukan upaya tersebut, tentu saja air tersebut akan lari menuju saluran dan mungkin menyebabkan apa yang kita kenal sebagai peristiwa genangan maupun peristiwa banjir yang akan mempengaruhi kehidupan di kita sehari-hari. Jadi kita perlu untuk menahan air di hulu melalui upaya-upaya yang kita lakukan, pembangunan-pembangunan tampungan. Kemudian kita perlu juga untuk meresapkan ke dalam tanah melalui sumber resapan dan drainase vertikal dan ruang-ruang terbuka hijau yang kita miliki di Jakarta. Jadi secara umum kita berusaha untuk menjalankan siklus air di mana air jatuh, kemudian tertampung, kemudian menguap dan kembali lagi menjadi air hujan. Untuk kekurangan yang terjadi di Jakarta terkait dengan kebutuhan infrastruktur, maka perlu ada pembangunan infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan master plan yang selama ini sudah ada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami berusaha untuk memenuhi semua target-target yang berada, memang membutuhkan waktu, tapi pelan-pelan semua target-target itu bisa kita capai dengan desain kriteria yang kita miliki untuk memenuhi target pengelolaan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta. Terkait strategi penanganan perubahan iklim di Jakarta, kita bisa melihat pada paparan ini bahwa Jakarta itu terdiri dari 3 area, yaitu daerah hulu, upstream area, daerah tengah, maupun daerah hilir, downstream area. Terkait dengan ketiga daerah itu, pasti memerlukan penanganan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan daerah hulu dengan daerah hilir, yaitu daerah hilir adalah yang lebih mendekat ke laut.
Di daerah hulu, kita middle area atau ke upstream area, kita lebih cenderung untuk upaya-upaya untuk menahan atau mengelola limpasan air yang jatuh melalui storage atau penampungan-penampungan atau retarding basin. Kemudian untuk di utara yang memang juga terpengaruh oleh kejadian rob atau kejadian naik muka air laut, maka kita memiliki keunikan atau sedikit isu, yaitu bahwa air tidak bisa mengalir secara gravitasi, tapi perlu dipompakan. Itulah mengapa di Jakarta kita membangun polder-polder system yang fungsinya menampung, kemudian dengan pompa-pompa yang kita bangun, kita kemudian mengeluarkan air dengan cara pemompaan karena air laut sudah lebih tinggi daripada air di daratan, sehingga pada waktu-waktu tertentu tidak bisa mengalir secara gravitasi. Jadi Jakarta saat ini sedang menjalankan upaya-upaya untuk mengelola dampak perubahan iklim melalui dapat pengelolaan air hujan. Penanganan banjir Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sipil, tapi air yang mengalir dari selatan Jakarta menuju ke muara utara Jakarta kita upayakan untuk dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk, banyak sumur resapan, dan upaya-upaya lain di daerah selatan Jakarta. Jadi fungsi waduk ke depan pun bukan hanya untuk sebagai waduk pengendali banjir, ada waduk retensi saja, tapi kita ingin itu juga untuk dimanfaatkan dan dikelola untuk masyarakat sebagai sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Waduk-waduk juga kita upayakan untuk menjadi wilayah-wilayah yang bisa menjadi ruang ketiga atau ruang interaksi publik di Jakarta. Ruang terbuka biru di Jakarta terdiri berbagai macam. Kita bisa melihat ada embung, ada danau, sungai, waduk, kemudian ada sumber resapan, biopori, rawa, dan berbagai upaya lain. Jadi banyak sekali ragam ruang terbuka biru yang bisa kita bangun sebagai upaya kita untuk mengelola air hujan. Baik, tadi kita sudah menyampaikan bahwa waduk-waduk di Jakarta tidak hanya menjalankan satu fungsi aja, tapi kita juga ingin dia menjalankan fungsi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, tapi juga menjalankan fungsi sebagai upaya konservasi dan upaya-upaya untuk melakukan pengendalian terhadap air hujan. Sehingga di Jakarta kita menerapkan pembangunan waduk yang mengintegrasikan terhadap fungsi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Kita harapkan dengan berbagai fungsi yang dimiliki oleh waduk-waduk yang berada di Jakarta saat ini bisa menghasilkan beberapa dampak seperti mengurangi efek pulau panas di perkotaan, meningkatkan ketahanan terhadap banjir, kualitas udara kita juga harapkan meningkat seiring dengan ruang terbuka hijau yang ditambahkan, mendukung biodiversitas dari tumbuhan dan flora fauna, kemudian menyediakan ruang rekreasi yang bisa mendukung kesehatan masyarakat, meningkatkan mental health ya, yang sekarang menjadi isu yang penting saat ini. Kemudian menyokong ketahanan air kita, karena bagaimanapun juga dengan menampung air dalam tampungan-tampungan di waduk-waduk, kita harapkan bisa meningkatkan kapasitas air baku yang kemudian diolah untuk menjadi sumber air bersih kita di DKI Jakarta. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai perlunya pembangunan polder di Jakarta untuk mendukung upaya mengalirkan air di Jakarta, mengelola hujan, tapi karena ada hambatan yaitu terjadinya tinggi muka air laut sehingga air tidak bisa digalirkan secara gravitasi, maka perlu dibangunkan sistem pemompaan. Saat ini sudah banyak pompa-pompa yang terkait dengan pompa polder di Jakarta yang dibangun, tapi memang masih ada target yang ingin kita capai. Jadi Jakarta saat ini kita memiliki 580 pompa stasioner yang berada di 202 lokasi. Dan kita juga memiliki 557 pompa mobile. Pompa mobile ini adalah pompa yang bisa bergerak di mana dibutuhkan, di area-area yang dibutuhkan karena mungkin terjadi area-area yang mengalami kecekungan dan lain sebagainya. Jadi kita masih dalam upaya untuk meningkatkan terus kekurangan kapasitas yang masih dimiliki Jakarta. Bersama-sama kita berusaha mencapai target yang kita perlukan. Selain itu, kita juga mengembangkan pembangunan drainase. Kita tidak bisa melupakan drainase perkotaan kita, yaitu saluran-saluran yang lebih dekat dan lebih kita sering lihat, yaitu yang berada di sekeliling kita, yang juga akan berfungsi untuk mengalurkan air ke waduk, sungai, dan tampungan-tampungan yang besar lainnya.
Jadi Jakarta sudah memetakan sebagian besar dari, kami sedang dalam proses untuk memetakan seluruh saluran yang berada di Jakarta, baik itu drainase lokal maupun drainase tersier yang sepertinya sekarang sudah bisa diakses. Nanti akan bisa, mungkin belum, tapi nanti akan bisa diakses di Jakarta 1 yang dikelola oleh teman-teman di Jakarta Smart City ya, dengan didukung oleh teman-teman Pusdatin di SDA. Jadi sejauh ini bahwa saluran yang terdata itu sudah 2060 km. Nggak disangka ya bahwa banyak sekali saluran-saluran kita dan panjang sekali, tapi kita masih memang memerlukan pengembangan. Masih ada pengembangan yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mencapai suatu standar ideal mungkin ya untuk suatu perkotaan terkait dengan drainase perkotaannya sendiri. Jadi secara umum yang kita lakukan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah pengelolaan air hujan. Kenapa kita mengelola air hujan? Air hujan itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Tapi kita perlu mengelola supaya tidak juga menimbulkan dampak apabila memang jumlahnya berlebih. Seperti tema kita World Water Forum yang ke-10 nanti di Bali, Water for Shared Prosperity, berarti untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Pengelolaan air juga tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama itu. Jadi mengelola air hujan di Jakarta itu menerapkan prinsip untuk pengelolaan dengan sarana retensi, penampungan air hujan maupun sarana detensi. Fungsinya masing-masing adalah untuk tampungan, tapi disesuaikan dengan jenis kondisi tanah, jenis topografi, maupun lahan yang dimiliki di Jakarta. Kita sebenarnya sudah sangat familiar dengan tampungan-tampungan ini, tapi mungkin kita jarang melihat secara khusus ya. Baru kita peduli ketika saat terjadi mungkin hujan berlebih, tampungan kita meluap. Nah itu mungkin kita baru mana sih saluran kita, mana sih waduk-waduk kita, mana sih kita sudah membangun upaya-upaya untuk mengelola air hujan. Tadi kita sudah membahas mengenai salah satu dampak perubahan iklim, yaitu yang berhubungan dengan perubahan dari intensitas dan frekuensi hujan. Ada satu lagi dari dampak perubahan iklim yang juga dialami dari Jakarta, yaitu mengenai penurunan muka tanah atau land subsidence. Di Jakarta itu, dan seperti juga kota-kota utama pesisir di Pulau Jawa ini memang mengalami penurunan muka tanah. Orang mungkin nggak merasa ya penurunan muka tanah itu karena bukan kita langsung merasa turun gitu seperti itu. Tapi hal ini terjadi secara gradually, tahun ke tahun dengan mungkin angka yang menurut kita kecil, tapi setelah ditotal angka ini menjadi besar. Di tahun 2023 ini di Jakarta ini sih masih terdapat daerah-daerah yang mengalami penurunan muka tanah hingga 15 cm per tahun. 15 itu gimana ya? Mungkin kurang lebih segini, mungkin kesannya tidak banyak, tapi banyak dampak yang ditimbulkan. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa terjadi perbedaan muka laut, air laut dan muka tanah di Jakarta yang menyebabkan bahwa air tidak bisa lagi dialirkan secara gravitasi. Kemudian bangunan-bangunan kita juga pada turun sehingga terjadi retakan-retakan pada bangunan dan banyak hal lain yang juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang yang paling merasakan dampaknya adalah saudara-saudara kita yang berada di utara Jakarta yang memang mengalami penurunan muka tanah dengan laju yang terbesar. Salah satu penyebab penurunan muka tanah itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena air tanah itu sebenarnya memang ada gitu. Tapi yang masuk dengan yang dikeluarkan itu nggak seimbang. Nah ketika tidak terjadi keseimbangan itu, maka kantong air yang berada di bawah tanah itu tentu saja akan menjadi kosong. Sehingga tanahnya akan turun. Nah itulah yang menyebabkan penurunan muka tanah. Memang pengambilan air tanah itu hanya salah satu sih penyebabnya. Karena ada beberapa sebab lain, tapi memang inilah yang paling bisa kita kontrol untuk kita bisa lakukan penanggulangannya atau mitigasi. Ada beberapa upaya pencegahan penurunan muka tanah, salah satunya adalah melalui regulasi pengawasan dan pembatasan eksploitasi air tanah. Kita membatasi supaya tidak terlalu banyak diambil. Caranya melalui apa? Melalui izin yang harus dikeluarkan, melalui kontrol terhadap jumlah yang diambil. Kemudian kami juga di Jakarta juga ditetapkan mengenai pemungutan pajak air tanah. Kenapa dipungut pajak air tanah? Untuk memberi harga kepada air tanah tersebut sehingga orang juga mengerti bahwa air tanah itu adalah resource yang sangat mahal yang harus dilestarikan. Jadi aturan-aturan ini kita harapkan untuk membantu kita dalam mencegah atau mengurangi dari pengambilan air tanah di Jakarta itu tersendiri.
Di Jakarta, dari tahun ke tahun, upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengurangi penurunan muka tanah melalui pengurangan pengambilan air tanah dan upaya lainnya mengalami ada peningkatan. Kita bisa melihat perubahan dari laju penurunan tanah pada tahun 2007 sampai data terakhir 2018, terlihat bahwa daerah-daerah dengan laju permukaan tanah yang sangat cepat, lebih dari 10 cm per tahun mulai berkurang. Nah, itu menunjukkan bahwa upaya-upaya yang kita lakukan mulai menunjukkan hasilnya. Memang sangat lama waktunya, lebih cepat daripada ngambil airnya. Tapi memang ya itu, waktu adalah sahabat kita di sini. Karena dengan waktu maka kita bisa untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengurangi penurunan muka air tanah itu adalah dengan mengontrol penggunaan air tanah melalui tadi pajak air tanah, menerapkan izin pemakaian air tanah. Dan ini ditunjukkan dari grafik pemakaian air tanah yang tercatat yang kita pantau dari tahun ke tahun. Ada titik-titik di mana terjadi penurunan air tanah, pemakaian air tanah secara signifikan, terutama ada dua puncak yang berkurang. Ini terjadi akibat satu, penerapan peraturan mengenai izin pengambilan air tanah, dan kemudian ketika diterapkan pajak air tanah. Sehingga ketika memberi nilai pada air tanah tersebut, maka kita jadi menjadi lebih aware untuk tidak menggunakannya dengan sembarangan. Oke, kita sudah tadi berbicara mengenai yang terjadi akibat penurunan muka tanah hingga laut menjadi lebih tinggi, rob menjadi sering lebih masuk. Tapi perlu apa yang kita lakukan untuk mengatasinya? Yaitu pembangunan tanggul pantai. Kita tentu saja harus melindungi coastal area dari Jakarta, pesisir Jakarta. Apa yang bisa kita lakukan? Upaya mitigasi tadi sudah, tapi sekarang kita melakukan upaya pengamanan. Itulah mengapa Jakarta juga melakukan kegiatan pembangunan tanggul pantai yang juga bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jadi kalau teman-teman bermain ke utara Jakarta, ke daerah-daerah yang sudah berbatasan dengan laut, mungkin sudah bisa melihat tanggul-tanggul pantai ini berdiri yang menjadi benteng antara Jakarta dengan daratan Jakarta dengan air laut. Saat ini yang sudah terbangun itu 8.160 km dari targetnya 20.976 km. Jadi memang Jakarta masih memiliki kerja keras di masa depan untuk menyelesaikan sisa tanggul yang belum terbangun ini. Tapi kami percaya bahwa bersama-sama kita semua bisa melakukan dan mencapai target yang kita inginkan ini, dan tentu saja ini untuk kesejahteraan kita semua, untuk kesejahteraan saudara-saudara kita yang berada di utara Jakarta maupun untuk kita semua secara keseluruhan. Kemudian dalam rangka mengelola air hujan, salah satu yang harus kita kelola juga adalah mengenai pengelolaan air limbah. Tadi kita sudah berbicara mengenai pengelolaan air tanah. Tadi ada pengelolaan air tanah. Salah satu cara untuk mengurangi air tanah lagi adalah mengganti suplai air tanah tersebut. Ketika orang tidak memiliki pengganti dari air, sumber air, maka tentu saja orang akan tetap menggunakan air tanah. Dan itu yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan cakupan untuk pelayanan air bersih di Pemprov DKI Jakarta. Saat ini angkanya berkisar 65% untuk pelayanan dengan jaringan perpipaan yang dikelola oleh operator kami Pamjaya. Masih ada target untuk mencapai 100%, yaitu pada tahun 2030. Tapi upaya-upaya kita lakukan untuk meningkatkan suplai air sehingga bisa mencapai target 100% itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik secara lintas provinsi maupun di Jakarta sendiri. Terkait dengan itu, dari air yang kita pakai di Jakarta, tentu saja setelah kita pakai air akan kemana? Air akan berubah menjadi air limbah. Nah, air limbah yang kita keluarkan, yang sehari-hari kita keluarkan ya dari baik kegiatan mandi, cuci kakus, kegiatan produksi, kegiatan industri, kegiatan restoran, hotel dan sebagainya, yang air limbah yang kita hasilkan tersebut tentu saja harus dikelola. Kenapa? Kalau tidak ya dia akan masuk ke ke air-air permukaan kita sehingga menjadi polutan, mencemari. Kita jarang sekali melihat ya di Jakarta daratan ya, melihat saluran yang warna airnya bening, sungai yang warna airnya jernih gitu. Yang mungkin tidak jernih-jernih amat tapi tidak kotor-kotor amat. Satu-satunya air, tapi Jakarta jangan salah, Jakarta punya loh air yang jernih dan bening. Silahkan teman-teman bermain ke Pulau Seribu. Di sana jernih, di sana bening.
teman-teman bisa menikmati kejernihan air di Pulau Seribu. Nah, untuk mencapai pengelolaan air limbah tersebut yang baik, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan air limbah yang berada di Jakarta. Ada beberapa upaya yang kita lakukan, yaitu dengan merehabilitasi SPALDE setempat. SPALDE adalah sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, yaitu yang kita lebih kenal dengan tangki septik di rumah-rumah tangga. Selain itu, kita juga mengerjakan proyek secara besar untuk Jakarta, yaitu melalui pengelolaan air limbah terpusat skala kota melalui Jakarta Sewage Development Project atau proyek JSS yang saat ini sedang berjalan untuk JSS Zona 1 dan JS Zona 2. Tujuannya apa? Supaya pembangunan SPALDT itu atau pengelolaan air limbah itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita memisahkan antara pengelolaan air limbah tersebut dengan drainase permukiman. Sehingga drainase permukiman kita memiliki kualitas yang baik sehingga meningkatkan kualitas lingkungannya. Baik, tadi saya sebelum sudah sedikit menjelaskan mengenai air bersih tapi mungkin ini penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan yang akan dilakukan di masa depan, bahwa intinya kita ada beberapa strategi yang akan kita lakukan untuk Jakarta, yaitu meningkatkan area jangkauan layanan. Tadi kita baru 65%, kita menuju 100% di 2030. Tentu saja itu penting supaya masyarakat memiliki alternatif untuk mengurangi pemakaian air tanah. Kemudian peningkatan suplai dilakukan melalui pengembangan spam-spam, baik itu spam lokal maupun spam yang berasal dari luar Jakarta atau spam regional. Tapi ke arah ke depannya kita sendiri juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas di Jakarta melalui potensi daur ulang air limbah, penggunaan badan-badan air yang untuk menampung, kemudian upaya-upaya lain dalam efisiensi penggunaan air. Jakarta itu bukan hanya menerima air dari Jakarta saja ya, tapi sudah merupakan anugerah Tuhan bahwa kita berada di daerah hilir, sehingga kita harus mengelola juga air yang mengalir dari hulu menuju ke hilir, yaitu di Jakarta. Sehingga kita perlu bekerja sama dengan daerah lain yang berada di sekeliling Jakarta, yaitu Bogor, Kota Depok, Bekasi, dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah upaya lintas provinsi, lintas daerah, maka tentu saja kita harus bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder lain di sekitar DKI Jakarta, yaitu dengan pemerintah-pemerintah daerah di sekitar Jakarta maupun dengan kementerian pusat. Di mana dengan kementerian pusat, yaitu Kementerian PUPR, sudah beberapa proyek yang dilakukan untuk mengelola air di Jakarta melalui pembangunan Bendungan Ciawi, Sodetan Kali Ciliwung, dan maupun pembangunan pompa Ancol di Sentiong. Nah, kolaborasi itu selalu kita lakukan bersama karena kita semua sadar bahwa tujuan dari kita mengelola ini adalah demi kesejahteraan masyarakat. Jadi infrastruktur yang dibangun oleh Jakarta adalah demi kesejahteraan kita bersama. Bukan hanya masyarakat Jakarta yang menikmati, tapi kita semua bisa menikmati. Dan ini untuk mendatangkan masa depan yang lebih baik. Karena air adalah suatu anugerah, sehingga air kita gunakan untuk sebagai kesejahteraan kita bersama-sama. Kesadaran kita dalam menghadapi perubahan iklim dengan memperkuat dan memeratakan infrastruktur air adalah langkah penting untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita semua harus bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, dan individu-individu untuk membangun solusi yang inovatif dan tangguh. Izinkan saya mengakhiri paparan ini dengan Native American proverb, kita tidak mewarisi bumi ini dari leluhur kita, melainkan kita meminjamnya dari anak-anak kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.